Ya, Opening Bell kami lanjutkan kembali pemirsa, masih bersama Kepala Riset Praus Capital Alfred Nainggolan. Bang Alfred, kita akan membahas kira-kira saham apa saja yang akan mensupport pergerakan indeks untuk saat ini. Karena pergerakan ini nampaknya cukup naik turun begitu. Kira-kira dari sektor apa saja yang bisa menopang indeks untuk hari ini? Ya, kalau yang menopang indeks kita perkirakan masih sektor perbankan yang kemungkinan masih punya upside yang cukup bagus, sehingga kita lihat bahwa ruangnya untuk bisa menjadi indeks penopang cukup besar, apalagi kapitalisasi mereka juga terhadap pasar juga relatif cukup tinggi. Yang kedua adalah consumer good. Consumer good juga kita lihat bisa dikatakan bahwa penguatannya relatif masih terbatas jika dibandingkan sektor-sektor yang lain. Kita lihat beberapa saham-saham besar di sini juga harganya bisa dibilang belum mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Karena kalau kita lihat memang animo dalam menuju penghujung hari terakhir, pasar cenderung secara psikologis akan melihat mana saham-saham yang memang belum naik cukup signifikan. Karena kalau kita lihat hampir mulai mayoritas saham-saham sudah berada pada level lebih tinggi dibandingkan penutupan tahun kemarin. Artinya pemulihannya betul-betul cukup cepat. Ya, jadi kalau dari dengan asumsi itu makanya kita melihat bahwa ada potensi upside kembali di saham-saham perbankan, saham-saham sektor consumer, bahkan Telkom juga kita lihat year to date-nya juga bisa dibilang masih negatif, sehingga ini juga menjadi potensi untuk penopang IHSG dalam sampai menjelang akhir tahun. Oke, kalau dari perbankan apa saja, Bang Alfred? Ini BRIS masih menjanjikan, masih menjadi jagoan untuk bisa ditarget oleh para pelaku pasar? Iya, kalau kita lihat KPI bank-bank di bawah buku 4 ya, buku 1, buku 2, buku 3 naiknya cukup signifikan. Setelah kemarin kita melihat BRIS naik cukup signifikan, dalam beberapa hari kita melihat Bank Bukopin juga naik cukup signifikan. Nah, artinya apa? Bahwa memang sampai sejauh ini memang sektornya sudah cukup bagus. Cuma kalau kita lihat di bank-bank buku 4 justru tadi kayak misalnya ambil contoh Bank Mandiri, Bank BNI year to date-nya masih negatif. Jadi dalam kondisi ini makanya kita lihat bahwa kalau menjawab pertanyaan Cakri tadi bahwa di perbankan apa saja kita masih melihat bank-bank buku 4 yang memang masih punya potensi upside karena faktor year to date yang masih negatif. Justru hati-hati terhadap saham-saham yang sudah naik cukup signifikan tadi untuk saham BRIS, Bukopin, karena tadi kemungkinan aksi profit taking biasanya akan terjadi ketika harganya sudah cukup naik signifikan. Apalagi khusus BRIS bahwa nanti Februari akan ada saham baru yang diterbitkan pasca kebijakan merger, dan itu akan membentuk harga teoritis yang jauh lebih rendah dibandingkan harga pasarnya saat ini. Oke, ini saatnya kalau ingin menarget BRIS ya di saat-saat ini ya, sebelum masuk 2021 di Februari tadi. Kalau untuk konsumer sendiri, Bang Alfred, kalau kita lihat di sini nampaknya hanya HMSP yang hijau, selebihnya justru sebenarnya terkoreksi. Tapi Anda katakan consumer goods sebenarnya cukup menarik untuk disasar. Ada apa saja rekomendasinya? Ya, kalau tadi karena faktor tadi melihat bahwa memang masih ada potensi upside karena year to date-nya masih negatif ya. Jadi seperti misalnya Unilever, Indofood, dan kalau kita lihat saham-saham rokok juga kita perkirakan akan pulih setelah kemarin terimbas oleh pengumuman kenaikan cukai rokok di tahun 2021, dan kemungkinan untuk sampai akhir tahun akan ada recovery sehingga koreksinya akan semakin menyusut, dan ini yang kita katakan tadi kenapa sektor konsumer juga kita perkirakan akan bisa menjadi kontributor terhadap penopang IHSG sampai di akhir tahun. Oke, itu untuk consumer goods. Tapi mungkin ada saran untuk ada tidak untuk buy on weakness untuk consumer goods sendiri? Ada yang bisa Anda rekomendasikan? Iya. Dalam konteks menuju pengakhir tahun kita ngelihat bahwa consumer goods, sektor perbankan tadi, bank yang kita sebutkan tadi kayak Bank Mandiri, Bank BNI, bahkan Telkom kemungkinan sulit untuk mengalami pelemahan. Karena tadi secara psikologi pasar akan melihat mana saham-saham yang masih koreksi, dan itu akan menjadi concern pasar atau fokus pasar sambil menjelang tutup tahun. Makanya tadi kita katakan bahwa kemungkinan koreksi terjadi nanti di Januari yang memang secara statistik juga menunjukkan bahwa kenaikan yang cukup signifikan biasanya akan berlanjut kepada koreksi IHSG, dan ini lebih kepada aksi profit taking. Makanya tadi kalau sampai di akhir tahun kemungkinan sulit untuk mengatakan buy on weakness untuk tadi saham-saham yang memang masih year to date-nya masih negatif. Baik. Telco juga tadi menarik Anda katakan. Seperti apa prospek ya untuk menyasar saham-saham telco untuk saat ini?
Ya, kita dikabarkan, diinformasikan ada merger akuisisi ya antara Tri dan juga Indosat, dan kalau kita lihat Indosat juga naik cukup signifikan, hampir kurang lebih 150%-an, dan ini menunjukkan bahwa sektor ini akan mendapat sentimen yang cukup besar dari merger akuisisi. Jadi kalau kita lihat saham Telkom tadi secara valuasi masih cukup murah, dari sisi performa juga cukup bagus, sehingga kita melihat outlook-nya cukup bagus. 2021 juga sulit kita untuk mengatakan bahwa untuk konsumsi data atau demand dari sisi produk telekomunikasi akan mengalami penurunan, sehingga fundamental sebenarnya sudah menjadi garansi bagi sektor telekomunikasi ke depan. Tinggal bicara masalah mana yang masih cukup murah secara valuasi. Makanya kita lihat bahwa Telkom relatif masih cukup murah kalau melihat apa yang pasar respon atau pasar bereaksi terhadap harga saham ISAT saat ini yang sudah cukup tinggi kenaikannya. Oke. Mungkin kalau ada referensi dari Bang Alfred sendiri untuk masuk ke 2021, kira-kira saham-saham dari sektor apa saja yang bisa ditarget untuk menengah atau jangka panjang begitu untuk bisa dipilih oleh para pelaku pasar? Ya, kalau untuk top sektor kita tadi sektor telekomunikasi, perbankan, yang kedua sektor healthcare, dan keempat adalah sektor consumer good. Jadi kita lihat konstruksi tidak menjadi salah satu yang bisa dipilih. Kalau bicara fundamental ya memang akan mengalami recovery ya, apalagi dengan adanya SWF. Tapi kalau bicara masalah harga saham, karena kalau kita lihat harga BUMN karya kita dalam 3 bulan terakhir ini kenaikannya udah cukup signifikan, bahkan ada yang sampai naik 200%-an lebih. Artinya dari sisi potensi upside relatif cukup berat untuk menjadikan atau menargetkan saham-saham konstruksi kita akan punya upside yang cukup bagus di 2021. Walaupun tadi kita lihat bahwa secara fundamental yes, akan ada recovery dari sisi fundamentalnya, tapi untuk harga sahamnya relatif kenaikannya udah cukup terbatas karena harganya juga udah cukup tinggi sampai saat ini kalau melihat dari performa mereka dalam 3 bulan terakhir. Baik, ini yang sedang hangat-hangatnya juga farmasi mungkin. Kemarin diinformasikan sebenarnya farmasi juga tidak terlalu, masih melihat kepastian seperti apa efektivitas dari vaksin. Tapi ada seperti apa rekomendasi Anda atau mungkin saran terhadap saham-saham farmasi? Ya, saham farmasi atau healthcare, kenapa kita katakan top sektor kita, karena dari sisi belanja pemerintah juga cukup besar untuk ke sana. Yang kedua bahwa kemungkinan saya ambil contoh untuk pelaksanaan swab, kemungkinan akan ada swadaya dari masyarakat untuk melakukan itu. Bahkan vaksin juga kita dengar juga akan ada yang namanya pelaksanaan swadaya dari masyarakat. Artinya konsumsi atau belanja masyarakat terhadap sektor kesehatan akan meningkat. Makanya kalau kita lihat bahwa ini yang membuat sektor kesehatan masih akan cukup bagus ke depannya. Walaupun tadi kita lihat bahwa di saham-saham di sektor ini memang tidak banyak pilihan ya. Apalagi tadi untuk emiten-emiten khususnya farmasi kita, BUMN farmasi kita, harganya juga sudah naik cukup signifikan. Valuasinya Kalbe pun juga terkoreksi begitu. Cukup tinggi sekali. Ya. Nah, tapi kalau bicara sektor kita lihat cukup bagus. Nah, di sektor farmasi sendiri memang masih banyak tadi saham-saham yang belum mengalami kenaikan yang cukup tinggi di tahun 2020. Ya, dalam kondisi itu kita melihat masih ada potensi upside-nya ya. Jadi ambil contoh misalnya the leading yang di sektornya Kalbe Pharma, kita juga melihat masih ada Temposcan Pacific, bahkan untuk beberapa healthcare perusahaan-perusahaan second liner-nya juga kita kira juga masih cukup growth-nya cukup bagus seperti misalnya Itamara Oraya. Jadi emiten farmasi kita lihat atau healthcare relatif masih cukup bagus lah untuk tahun 2021. Bisa ditarget untuk di 2021 melihat profilnya dari saat ini juga begitu ya. Baik, terima kasih Bang Alfred Nainggolan telah bergabung bersama kami pagi ini di IDX Opening Bell.